Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 20, ayat 1 sampai dengan ayat 16a. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Pada suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu.' Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapatkan orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, 'Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?' Kata mereka kepadanya, 'Karena tidak ada orang yang mengupah kami.' Katanya kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku.' Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, 'Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu.' Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, 'Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari.' Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, 'Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?' Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Tuhan itu adil. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, terkadang kita tidak objektif menilai suatu keadilan. Jika apa yang kita dapatkan itu adalah hal yang baik atau hal yang sesuai dengan keinginan kita, kita lalu mengatakan Tuhan itu adil. Namun, kita juga akan menilai Tuhan itu tidak adil apabila yang kita alami adalah penderitaan, atau kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya, apa yang kita inginkan. Bahkan kita merasa kekurangan dalam hidup. Kita akan tetap mengatakan Tuhan itu tidak adil. Kita kemudian menjadi bingung sendiri tentang apa itu keadilan. Apakah keseimbangan hidup ataukah keinginan hidup? Jika yang kita pahami keadilan itu adalah terpenuhinya keinginan-keinginan manusiawi kita, maka kita
akan tetap melihat sesuatu sebagai keadilan sejauh keinginan kita terpenuhi, begitupun sebaliknya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini sabda Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa tindakan Tuhan itu adil dalam segala hal. Ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Dalam bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim, Israel memilih Abimelek sebagai raja. Padahal sesungguhnya Tuhan adalah raja mereka. Menurut Yotam, tindakan Israel ini sebenarnya adalah suatu kesalahan besar. Mereka seolah-olah memilih semak duri yang bukannya akan membawa mereka kepada keadilan dan kesejahteraan, melainkan akan memakan habis kehidupan mereka seperti api melalap semak duri. Dalam catatan sejarah, kejahatan Abimelek adalah 1.000 orang mati dibakarnya di tanah Sikem. Dan menurut Yotam, tindakan memilih Abimelek atau raja manusia seperti Abimelek adalah tindakan yang melawan Tuhan, dan itu akan berakibat pada kehidupan mereka selanjutnya. Kisah ini mau mengingatkan kita bahwa jika kita memilih atau melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan hanya karena tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita, maka kita sedang mengundang bencana di dalam hidup kita. Dalam bacaan Injil, kita mendengar perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah. Menurut Yesus, kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang adil, di mana semua orang mendapatkan tempat di sana. Tuhan sendiri adalah raja atau pemilik kerajaan Allah. Siapapun diperbolehkan untuk berada di sana. Akan tetapi, manusia kadang menilai kerajaan itu berdasarkan apa yang ia dapatkan. Manusia menghitung-hitung jasanya, namun Tuhan melakukan sesuatu kepada kita bukan karena berdasarkan jasa-jasa kita, tetapi berdasarkan belas kasihan dan kemurahan hatinya yang begitu besar. Tentang para pekerja yang mengharapkan upah lebih besar karena mereka bekerja dalam waktu yang cukup lama, Yesus mengatakan bahwa di dalam kerajaan Allah atau di hadapan Allah, kita tidak pantas untuk menghitung betapa besarnya jasa kita, karena kerajaan Allah adalah tempat semua orang mendapatkan kemurahan dan keadilan dari Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang menjadi pesan sabda Tuhan pada hari ini untuk kita adalah bahwa Tuhan itu adil. Maka kita hanya boleh bersyukur atas kehidupan yang kita jalani ini, dan kita tidak berhak untuk mengatur Tuhan dalam menentukan atau menetapkan hidup macam apa yang harus kita dapatkan atau rezeki macam apa yang harus kita terima. Kita cukup menjalani hidup ini dengan iman dan keyakinan akan penyelenggaraan Allah, bahwa dalam segala hal Ia begitu murah hati dan Ia begitu adil memenuhi semua kebutuhan hidup kita, kecuali kalau kita membangun hidup kita di atas keinginan dan selera yang tak pernah terbendung hasratnya. Semoga Tuhan memberkati kita.